Di pagi yang sepi, kopi sudah menjadi sahabat sejati. Di ambang siang, kopi tetap menjadi teman. Menuju senja, kopi tetap teman setia. Di tengah malam, kopi tetap ronda malam. Kopi punya kisah, kopi punya cerita. Di Kota Mobagu, di Bolang Mondoraya, ada cukilan-cukilan cinta kopi yang ingin kucerita. Secara legenda, sejak moyang di bumi Kota Mobagu, kopi sudah ada. 1600, bahkan di abad 15 ketika Spanyol masuk ke Sulawesi Utara, di kota cerita kopi sudah ada. Moyang berkata, sebelum kopi berkisah, kopi masuk ke Kota Mobagu lewat yang namanya Pakong. Kisah yang dibawa Pakong ini ketika digali ternyata adalah bangsa Spanyol yang membawa kopi pertama masuk di Kota Mobagu. Ia membawa piring-piring antik yang sekarang masih tersimpan. Dan itulah pertanda bahwa moyang sejak 1600-an sudah minum kopi yang lezat itu. 1700 sekian, sejarah bergulir, lahir demi lahir pergantian kopi karena jenis-jenis yang kurang tahan lama. Maka pada tahun 1907 masuklah Belanda membawa bibit kopi yang baru. Inilah awal kebangkitan kopi Kota Mobagu. 1920 dengan membawa petani kopi dari tanah Jawa di daerah Purworejo menjadi pusat kopi terbaik di Sulawesi Utara. Perkembangan pun tetap berjalan. Hampir seantero rumah-rumah penduduk yang ada di Kota Mobagu dan sekitarnya semua punya pohon-pohon kopi. Digarap secara tradisional, kemudian diolah, ditumbuk sendiri dengan lesung yang dibuat dan diwariskan dari nenek moyang. Mereka saling minum kopi dalam segala situasi. Tamu-tamu dari luar yang bertandang ke Kota Mobagu, yang belum cicipi kopi kota, berarti belum dijemput secara adat. Inilah sepotong kisah kopi Kota Mobagu. Kopi Kota Mobagu yang sebenarnya 10 tahun, 20 tahun belakangan juga dikenal dengan sebutan berbasis pada sejarahnya kopi Modayak. Sejarah panjangnya dimulai dari abad 19. Catatan Verslah Company melaporkan bahwa pada abad ke-19 itu sudah mulai ada penanaman yang daerah suplainya sebenarnya harus dilihat dari pusat penanaman di Sulawesi ini adalah ada di Gorontalo dan di Bolmong di kota. Tetapi memang abad 19 itu pengelolaan kopi belum menghasilkan seperti yang diharapkan.
ada beberapa catatan di Verslah itu menggambarkan bahwa kopi di abad 19 belum menjadi andalan VOC. Tetapi mereka menganggap daerah ini adalah daerah yang subur, yang cocok untuk budidaya kopi. Itulah sebabnya pada abad berikutnya, pada tahun 1916, Belanda mendatangkan beberapa pekerja kopi dari Jawa, dari beberapa daerah, yang didatangkan ke daerah ini. Sejarahnya dicatat ada daerah Afdeling di Modayak itu ada 2 desa, yaitu desa Purworejo dan desa Liberia. Perkembangan perkopian di Kota Mobagu berkembang dengan catatan-catatan bahwa upaya Belanda mendatangkan sebanyak 60 pekerja kopi telah dikalkulasi oleh Belanda, telah menghasilkan seperti apa yang diharapkan sebagai masa awal perkopian di kota ini bernilai ekonomis. Gitu. Bagaimana masyarakat bertani di sini adalah ternyata juga ada dimensi yang bersifat perspektif gender ya. Petani kopi di daerah ini adalah para pemetiknya adalah perempuan dan anak-anak. Tetapi yang mencangkul penyediaan lahan itu laki-laki. Pada tahun-tahun awal itu mereka sebenarnya dicatat juga menggunakan baju dari kayu. Dan mereka karena efisiensi, perhitungan efisiensi dan juga menjauhkan diri dari kemungkinan adanya gangguan dari binatang buas, mereka banyak juga yang tidur di atas pohon. Sejarah mencatat hal-hal yang sifatnya bahwa kopi di sini juga bertahan sejak mendatangkan 60 pekerja tani kopi dari Jawa itu, tidak hanya pada zaman company saja, tidak zaman Belanda saja, tapi pada masa kolonial Jepang pun tetap bertahan dan menjadi andalan. Jejak singkat yang saya gambarkan ini adalah menunjukkan bahwa pertama ada kecocokan bahwa daerah di Kota Mobagu, di daerah Bolmong ini adalah cocok untuk berbudidaya kopi. Generasi kini itu hanya pemakai, mereka tidak menanam, dan inilah yang mendorong saya ya untuk bukan hanya sebagai pemakai, tetapi saya juga berusaha untuk menanam. Karena kopi-kopi yang ada sekarang yang dimiliki di Kota Mobagu ini, yang ada di warung-warung, ada di toko-toko, adalah produk di zaman Belanda. Dan kopi itu sudah banyak yang ditebang. Ya, tanahnya sudah beralih fungsi dari perkebunan kopi, sekarang sudah jadi tanaman-tanaman lainnya, sayur dan sebagainya. Maka saya tertarik memilih kopi, dan ini sudah tidak akan tinggi lagi nih kopi ini, sudah akan begini. Karena di atasnya kita akan pangkas, ya, kita akan pangkas. Ini sesuai petunjuk dari Pusat Kopi dan Kakao Jember. Mereka sudah berkali-kali datang di sini memberikan petunjuk, bimbingan-bimbingan dalam rangka pemeliharaan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, karena petani kopi ini bisa menghasilkan kebutuhan hari-hari. Ya, kalau petani kopi ini biasanya kami itu kerja dari jam 8 itu sampai jam-jam 4 itu. 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya. Dalam seminggu atau sebulan kira-kira berapa pemasukannya? Kalau petani di sini biasanya itu ini per hari, Bu. Iya, dukanya ini
di musim begini ini bukan musim panen ini. Itu dukanya itu. Kadangkala ini buahnya ini agak tidak berbuah begitu. Jadi itu dia duka. Dia suka di sini, orang kerja di sini bisa mendapatkan penghasilan atau menafkahi keluarga, menyekolahin anak-anak dan bisa juga memenuhi kebutuhan hari-hari. Apa yang potensi yang perlu dikembangkan khususnya di wilayah perkebunan Kota Tombagu? Tentu bagi saya sebagai seorang petani kopi, saya pilih kopi. Ya, kenapa? Karena saya melihat bahwa masyarakat Kota Mobagu khususnya dan secara umum di Sulawesi Utara ini itu senang minum kopi. Dan kopi yang paling bagus dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah kopi Kota Mobagu. Itu sudah dikenal sejak dulu bahwa Kota Mobagu ini ikonnya adalah kopi yang dikenal dengan kopi Kota Mobagu. Nah, itulah sebabnya maka saya sebagai seorang petani saya tertarik dan mencoba untuk mengembangkan pertanian di bidang kopi ini. Apa terlebih Kota Mobagu ini ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagai salah satu wilayah pengembangan kopi di Sulawesi Utara. Dan itu dengan instansi terkait itu sudah ada sudah ada suratnya, surat daripada kementerian ya penunjukan lokasi penanaman kopi. Dan adanya ada di sini. Di sini disebut Sibatuon, wilayah perkebunan Sibatuon. Memang daerahnya adalah penuh batu-batu ya. Dan ini rupanya cocok untuk kopi. Yang penting sekali juga difahami bahwa ketika kita mengatakan kopi kota, berarti ada kopi yang lain kan. Nah, competitiveness ini di pasar apapun selalu menjadi tantangan yang harus dijawab. Mana yang bertahan di pasar itu adalah yang mampu menjawab itu. Jadi dengan demikian memang ada strategi yang sifatnya bukan sekadar aksesoris tetapi substansi, yaitu harus menggunakan marketing strategis yang sesuai dengan zaman ini. Karena ada branding kota, maka kekhasannya itu harus kopi kota itu harus juga berbicara. Harus betul-betul orang kalau menikmati kopi kota ini untuk yang memang kopi untuk sajian barista berbeda, harus ada diferensiasi, ada perbedaan cita rasanya. Jadi selain kita membuka ceruk pasar yang sekarang semakin terbuka, maka juga harus perhitungkan penikmat kopi yang konvensional, kopi untuk diminum. Nah, itu harus seperti banyak diharapkan oleh para konsumen. Torang suka cita rasa kopi kota karena dia berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Nah, ini saya kira penting sekali dijaga karena kopi kota hanya bertahan kalau dia berbeda dengan kopi yang lain. Kopi kota hanya bertahan kalau orang misalnya secara konvensional meneguk, menghirup bahkan dan menikmati seruputan kopi itu mengatakan, nah ini baru kopi karena ini adalah kopi kota gitu ya. Nah, itu perlu dipertahankan dan saya kira memang perlu ada asosiasi yang menjaga ini yang sampai sekarang belum terlalu nampak ya di dalam proses menjaga pemertahanan kopi ini supaya tetap punya nilai ekonomis dan juga mengangkat identitas daerah.
Pada saat itu Ibu Wali Kota mengatakan bahwa satu desa itu harus ada punya satu produk unggulan. Nah, Bilalang itu terkenal dengan kopi, Bu. Jadi Bilalang yang dulunya masih Bilalang Bersatu itu terkenal dengan kopi. Untuk itu kami mengambil untuk menjadi produk unggulan yaitu kopi. Dengan adanya home industri yang ada, yang di Bilalang Satu itu ada tiga home industri, maka menjadi salah satu contoh dan kemudian jamurlah pengusaha-pengusaha kopi, kemudian kafe-kafe juga. Jadi untuk prospek ke depan itu sangat baik. Jadi kami selaku pengusaha kopi, saya pengusaha kopi di Nodok, tentu kami mempertahankan pertama kualitas kopi. Yang kedua tentu tidak pernah merubah bagaimana cara membuat kopi. Jadi kopi yang ada untuk kopi di Nodok itu spesial, memang tidak ada campuran. Itu murni kopi yang tidak ada campuran apa ditambah dengan apa, itu murni kopi. Jadi kualitasnya baik dan kemudian kami selalu mendapat bimbingan dari baristan, kemudian dari perindustrian, dari instansi terkait tentang kalau dari baristan itu selalu melihat mengambil sampel kopi untuk dilihat apakah kopi yang ada di kopi di Nodok dan juga kopi teman-teman itu apakah ini kualitasnya baik, dan alhamdulillah berapa kali dicoba itu baik dan kami akan selalu pertahankan itu sehingga pelanggan kami tidak akan kecewa. Ya, saya berusaha untuk bisa lebih berkualitas lagi kopi karena memang yang ada di luar ini macam-macam itu kopinya yang sudah bervariasi. Nah, kami ingin mencoba bahwa kopi di Nodok ini bukan cuma hanya satu rasa, itu original, tapi kami akan mencoba insya Allah bisa ada rasa durian, bisa ada rasa nangka. Untuk nanti kami akan coba itu agar supaya tidak akan ketinggalan dengan varian kopi yang lain. Terutama tentu para petani kopi untuk menjaga kualitas kopi juga yang akan dijual untuk agar supaya kualitas kopi yang baik sehingga untuk kami juga yang mendapatkan kopi itu akan menghasilkan kopi yang baik. Yang kedua tentu agar supaya penjualan atau pelaksanaan untuk program kopi yang ada ini akan selalu berkelanjutan. Kami selalu mengikuti pameran-pameran yang ada sehingga kopi itu bisa dikenal sampai di luar. Jadi ya disesuaikan dengan tuntutan zaman ya. Jadi marketing strategisnya harus disesuaikan bahwa sekarang orang tidak, ya katakanlah kalau kita mau membuka ceruk pasar yang lebih luas, daerah yang tanpa batas ya menggunakan internet. Jadi harus ada upaya-upaya yang memang terhitung, terjaga jumlahnya agar pemasaran kopi kota ini betul-betul juga mengisi ceruk yang sebenarnya luas, dan itu internet saya kira. Setiap pekerjaan, setiap usaha tentu ada tantangan. Tetapi jangan kita lari dari tantangan. Ada AGHT, ada ancamannya, ada gangguannya, ada hambatannya, ada tantangannya. Itu yang saya sebut dengan AGHT. Tetapi kalau bicara masalah ancaman, tentunya kita khawatir musim hujan. Nanti ancamannya apa? Banjir, longsor dan sebagainya. Ya, makanya kita ada antisipasi. Bagaimana supaya tidak banjir? Ya, pepohonan ini kita bikin pepohonan seperti ini. Ini dari pohon latoro ditanam di sini. Ya, sekaligus kita juga akan menguatkan tanah di sini supaya tidak mudah pemadatan tanah supaya tidak melongsor. Kopi Robusta organik Kota Mubagu ini sudah terkenal seantero Nusantara. Dan juga ini menjadi komitmen untuk petani kopi agar tetap menjaga kualitas dengan tidak menggunakan bahan kimia apapun.
Dan semoga mimpi kota-kota Mubagu untuk menjadi ibu kota kopi di Sulawesi Utara bisa terwujud. Saya biasanya menikmati kopi Robusta tanpa tambahan apapun, dan mungkin di antara Anda yang mungkin ingin menambahkan sedikit gula, itu tergantung selera Anda semua. Campaign atau katakanlah promosi ya tentang kopi kota ini perlu ada formula-formula yang ya bukan baru tetapi yang sesuai dengan tuntutan zaman ini. Jadi orang di mana-mana jadi tahu ada kopi yang disebut dengan kopi kota, penggila kopi dari seluruh dunia yang selalu mencari memburu kekhasan itu akan menjadi konsumen kopi kota. Dengan demikian saya kira ini adalah satu hal yang akan menjaga kelestarian kopi sebagai komoditas ekonomi daerah yang diandalkan oleh Kota Mubagu, oleh Bolong Mongondo, bahkan oleh Sulawesi Utara dan bangsa kita. Kita bisa bersaing apabila memang kita sangat memenuhi syarat-syarat bersaing, tidak hanya sekadar hadir dalam persaingan tapi juga leading, memenangkan persaingan kopi yang semakin begitu variatif, dan juga dari tadi catatan untuk menegaskan kualitasnya, dan juga tentu adalah hal-hal yang sifatnya kualitas itu jelas, yaitu aroma, mulai dari setelah mencium saja orang ingat wah ini adalah kopi yang punya sejarah, dan kemudian ketika mencicipi mereka mengatakan ini beda. Kopi ini baru betul-betul kopi. Sebenarnya dalam selera itu ilmu selera mengatakan tidak ada yang sebenarnya betul-betul hebat. Tidak ada ukuran kenapa enak, kenapa lebih yang satu. Akhirnya yang menentukan adalah kekuatan promosi itu harus dia sampai kepada resepsi konsumen kopi dimanapun mereka berada. Jadi kopi kota itu harus menolak jadi balada, dia harus bertahan, survive dengan cara dia tahu bahwa zaman ini adalah satu zaman yang tantangannya berbeda. Ketika zaman kolonial, entah Belanda, entah Jepang, pada awal-awal kemerdekaan, dan sekarang kan berubah. Saya kira kopi kota memasuki pasar bukan hanya sekadar ikut bersaing dalam kategori ada namanya, tetapi di sana mereka bersaing untuk juga masuk dalam peringkat-peringkat yang mampu memimpin pasar, saya kira.